bersyukur banget pada hari ini kita bisa beribadah bareng lagi. Kalian gimana kabarnya? Baik. Nah, seperti biasa, kita selalu menyiapkan Hatinya, hati Dan semua, dan juga apa nih? Alkitab. dan juga kita perlu menyiapkan catatan dan alat tulisnya. Teman-teman udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau udah Siap. pada siap, yuk kita sama-sama berdiri. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kalian tahu gak? Kita semua ini adalah laskar Kristus loh. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. ku tentara secara Tuhan. Siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Apa yang digunakan? Firman Di kiri kananku. Bersama siapa? bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang. Kubunyikan apa? Bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku Bersama siapa? bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Teman-teman, ayo kita nyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Yeay. Yeay. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Semuanya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yuk kita ulang dari awal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Ayo, siapa yang di sini mau menjadi murid Tuhan Yesus? Aku. Saya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak tahu akan keadaan pada tahun 2021 ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap merancang pelangi kasih-Nya yang sangat indah untuk kita. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak akan memberikan kita ular yang beracun pada saat kita meminta roti loh kepada Tuhan Yesus. Tuhanku tak akan memberi Ular yang beracun pada yang minta roti. satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang Agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuh, teman-teman, ayo kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Teman-teman boleh sama-sama duduk. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
rencanamu. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama ya Tuhan, baik online maupun offline. Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang berkati, agar kami juga bisa selalu mencintai Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hati kami, berkati telinga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Iya, selamat sore semuanya. Nah, siapa yang masih ingat sama tema firman minggu lalu? Di offline sama di online, ada yang masih ingat nggak coba? Apa ya minggu lalu yang dibawain? Wah, pada lupa nih kayaknya. Wah, apa tuh minggu lalu apa? Di sini ya di offline ada yang mau jawab ya? Apa judulnya minggu lalu? Nih, langsung ingetin lagi ya, minggu lalu itu kita temanya itu adalah menang dari pencobaan. Nah, coba kita sama-sama mau baca ayat hafalan yang minggu lalu. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada di Mazmur 119 ayat 9. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau dengerin firman Tuhannya tentang apa sih? Yang tadi udah kita nyanyiin juga nih sama-sama tentang 12 murid Yesus. Nah, ini judulnya adalah The 12 Disciples. Nah, kita mau sama-sama baca ya tentang bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan mengumpulkan bisa menjadi 12 ini. Ada di kita sama-sama buka yang di sini maupun yang di rumah, boleh sama-sama lihat ke layar YouTube-nya atau kalau mau baca dari Alkitabnya langsung juga boleh. Ada di Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menerbarkan jalannya di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, kira-kira berarti murid Yesus yang pertama sama yang kedua itu siapa sih? Kalau di ayat ini yang pertama adalah Simon yang disebut Petrus, Simon Petrus. Kemudian yang kedua siapa? Andreas. Terus kita lihat ke ayat berikutnya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Nah, kalau kita lihat di ayat Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini gimana itu cerita bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama yaitu si Simon Petrus, Andreas, Yakobus, juga Yohanes. Mereka tuh apa sih kalau misalkan penangkap ikan tuh namanya apa sih? Ada yang tahu nggak di sini? Namanya adalah nelayan. Nah, kira-kira nih ya, kan tadi udah nyanyiin nih 12 murid Yesus. Ada yang tahu nggak nih sisa-sisa nama-namanya nih yang ditanda tanya ini tuh siapa? Yang di offline maupun online. Ada yang tahu nggak nih? Kan kalau tadi sudah ada di ayatnya ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah sisanya kira-kira ada yang ingat nggak siapa? Coba sini siapa? Angel. Coba Angel. Maju ke depan coba. Ada yang ingat gak tadi udah nyanyiin ya? Kira-kira deh yang kalian ingat. Boleh deh berdua. Yang kalian ingat siapa aja? Ini yang tadi nyanyi loh, siapa aja namanya? Ada yang ingat gak? Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius.
Bartolomeus, Yudas Iskariot. Ya, terima kasih ya. Ternyata ingat semuanya namanya, Ekin sama Angel. Ya, jadi 12 murid Yesus itu ada yang tadi udah disebutkan. Nah, kita lihat cerita berikutnya. Sebelum kita masuk ke 12 murid Yesus, sebenarnya kita mau tahu, tadi kan judulnya The 12 Disciples. Ada yang tahu nggak sih disciples itu artinya apa kira-kira? Disciples itu kalau misalkan boleh diartikan adalah murid. Selain murid, pengikut. Tapi apakah Yesus memilih murid-muridnya yang luar biasa? Ada yang tahu gak yang di kiri itu gambar apa? Ada bisa sebutin gak? Ada Superman, ada Iron Man, ada Batman. Orang yang luar biasa ya. Kalau di film bisa membantu orang lain kalau lagi kesusahan. Tapi yang Tuhan Yesus pilih orang yang udah luar biasa, orang yang udah super untuk membantu dia, atau gimana? Ternyata orang yang biasa aja, orang yang bahkan cuma nelayan, kerjaannya apa? Nangkep ikan. Kerjaannya di kapal, di tengah laut, mencari ikan, baru pulang nelayan, seorang yang mungkin belum tentu dipandang oleh semua orang. Tapi yang Tuhan pilih hanya orang-orang biasa untuk menjadi murid dia. Terus kita lihat yang berikutnya, mengapa sih Tuhan memanggil mereka gitu. Tuhan sebenarnya bisa gak ngelakuin itu sendiri. Tuhan bisa gak pakai orang-orang yang hebat. Tapi kenapa 12 orang ini yang terpilih, yang Tuhan pilih. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka, Tuhan udah menyiapkan mereka untuk membantu Tuhan, memberitakan Injil, untuk menebarkan kasih Tuhan. Nah, kita lihat yang berikutnya, tadi ada 12 murid Yesus yang dipilih. Nah ini, gimana sih cerita tentang 12 murid Yesus ini? Coba kita lihat di ayat Matius 10, ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus, coba kita boleh sama-sama baca ya, Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Kemudian yang berikutnya Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus. Dan terakhir Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kalau kita lihat dari yang berikutnya, nggak hanya nelayan yang dipilih, bahkan pemungut cukai dipilih. Bahkan dia pilih orang yang dia tahu nantinya akan berkhianat, menjual dia dan membiarkan diri dia disalibkan. Wah, dari 12 murid Yesus yang dipilih, terutama yang tadi yang lagi dari nelayan itu terus kemudian langsung mengikut Tuhan, sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajarin, kita mau tangkap gitu? Yang pertama, kita meresponi dan mau dipakai oleh Tuhan. Kenapa mau meresponi dan mau dipakai oleh Tuhan? Seperti Simon Petrus dan saudaranya, ketika Yesus berkata, di Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, punya rencana gak buat hidupnya? Wah, aku akan menjadi nelayan mungkin yang hebat. Aku akan menjadi nelayan yang dalam jangka waktu lama. Punya rencana hidup sendiri. Tapi ketika Yesus panggil, ayo mari akan kujadikan kau penjala manusia gitu. Gak hanya ikan yang bisa dijala, tapi manusia juga bisa. Gimana respon mereka? Mereka apakah responnya, kamu siapa? Tuhan siapa sih? Aku gak kenal, aku gak mau ah. Tapi mereka gimana responnya? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan ketika Tuhan panggil mereka. Kita aja mungkin kalau mama papa panggil di rumah, minta tolong doang, mungkin masih bentar ma, bentar pa gitu.
Kalau ini mereka benar-benar langsung meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan dan mengikut Tuhan. Itu kita poin yang pertama kita mau belajar, itu kita meresponi dan mau dipakai oleh Tuhan. Terus yang kedua itu apa? Kita percaya penuh sama Tuhan. Gimana sih maksudnya Lause percaya penuh kepada Tuhan? Lihat di Matius 4 ayat 21 sampai 22. Dilihatnya pula dua orang bersaudara. Setelah dari Simon Petrus dan Andreas, Yesus kemudian berjalan, kemudian mereka melihat siapa? Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama dengan ayah mereka, jadi mereka lagi bertiga, ada ayahnya juga. Terus Yesus panggil juga, lagi menebarkan jala juga, terus Yesus panggil juga. Ayo ikut aku. Terus gimana respon mereka? Mereka langsung segera meninggalkan perahu serta ayahnya dan mengikuti Yesus. Bahkan mereka meninggalkan yang sedang mereka kerjakan plus ada ayahnya juga. Jadi mungkin mereka itu berdua sedang membantu ayahnya mungkin mau pensiun, ayahnya udah gak mau menjadi penjala ikan lagi, mungkin diserahkan ke anaknya. Tapi anaknya pergi meninggalkan demi apa? Demi bersama dengan Tuhan menyebarkan Injil. Kenapa mereka mau gitu? Menyebarkan Injil bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan mereka mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang bagaimana memberitakan Injil, bagaimana patuh, bagaimana tentang kasih. Itu yang Tuhan ajarkan selama Tuhan bersama dengan ke-12 murid Yesus. Gak hanya itu, Tuhan hanya sebatas guru sama murid doang. Apakah seperti itu? Enggak. Tuhan sama 12 murid Yesus seperti apa? Sama, bisa seperti teman juga, bisa seperti seorang yang mengajarkan mereka juga. Dan juga apa? Mempersiapkan mereka untuk membantu menyebarkan berita Injil. Jadi ketika Tuhan sudah nanti disalib, Tuhan naik ke surga, siapa yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia? Dari ke-12 muridnya itu. Nah, gimana sih sebenarnya apa ya hubungannya langsung sama kita? Itu kan 12 murid itu udah lampau, udah terjadi. Kalau kita hubungannya apa gimana? Kita juga bisa mau dipakai sama Tuhan. Nah, gimana caranya Lause kita mau dipakai sama Tuhan? Kita mau jadi muridnya Tuhan yang baik. Kita mau kayak ke-12 murid Yesus, mau meresponi, mau dipakai, mau percaya sama Tuhan tuh gimana sih? Bisa. Teman-teman mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin mulai dari rumah, di rumah. Patuh. Pasti kan ada kepatuhan juga belajar bersama murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus. Patuh gimana? Kalau bantu mama, kalau disuruh mama, disuruh papa. Itu udah satu bentuk kepatuhan, itu udah salah satu bentuk murid Yesus. Karena apa? Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan kan, sama aja. Itu di rumah. Terus gimana? Kalau di rumah doang, di tempat-tempat lain bisa gak sih Lause? Bisa. Kalau misalkan sama temen gimana? Bukan guru dan murid hubungannya, tapi lebih ke saling mengasihi, menebarkan kasih, gak musuh-musuhan. Mungkin kalau temennya kesulitan, kalau di sekolah, kalau di pertemanan bisa dibantu. Kesulitan apa? Kesulitan PR. Atau lagi, misalkan kalau lagi jatuh juga bisa dibantu. Itu kalau di lingkungan pertemanan. Kalau di gereja gimana deh kalau di Five Stones? Bisa gak sih Lause jadi murid Tuhan yang baik juga? Bisa. Kalau lagi kebaktian gimana? Tertib, bener. Terus duduk denger-dengeran. Ketika waktunya memuji menyembah Tuhan ya gak main sendiri. Gak asik sendiri. Ketika lagi firman Tuhan didengarkan. Itu udah salah satu bentuk sebagai murid yang patuh sama Tuhan. Terus kalau misalkan ditegor sekali, nah gimana? Langsung tertata tertibnya itu sekolah minggu, ya enggak? Jadi sebenarnya di semua tempat tuh bisa jadi murid Tuhan yang baik, enggak harus tunggu Tuhan benar-benar di dalam mimpi panggil. Angel, 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 jadilah muridku. Enggak harus seperti itu. Kita bisa mulai dari hal kecil, dari rumah bisa, dari pertemanan bisa, di sekolah bisa. Bahkan di sekolah minggu bisa. Nah, kita mau, hanya pilihannya adalah apakah kita mau menjadi murid Tuhan yang baik
Apa kita mau menjadi murid Tuhan yang dengar-dengaran sama Tuhan? Apakah kita mau menjadi murid Tuhan yang patuh? Apakah kita mau seperti tadi Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, langsung dengar Tuhan, langsung oke Tuhan aku mau. Apa aja tadi yang kita mau pelajarin? Ada 2 poin. Yang pertama, kita mau meresponi dan kita mau apa? Meresponi dan mau dipakai oleh Tuhan. Terus kemudian yang kedua, kita percaya sama Tuhan, percaya penuh. Mungkin kadang diri kita kayak gimana ya? Lause, aku kan gak hebat, aku mah gak bisa. Mendingan temen aku lebih pinter. Lah, Tuhan aja pilihnya orang-orang biasa. Kalau nelayan pendidikannya tinggi banget, apa biasa aja ya kalau nelayan ya kira-kira? Biasa aja, tapi kalau mau dipakai pasti bisa menjadi luar biasa sampai akhirnya ketika Tuhan udah meninggalkan dunia ini, ketika Tuhan udah salib, dia udah naik ke surga, yang memberitakan Injil sampai seluruh orang tahu tentang Tuhan itu siapa? Salah satunya ke-12 murid Yesus mau dipakai dengan luar biasa. Jadi sama-sama kita mau minta sama Tuhan, Tuhan saya mau hati yang mau dipakai, saya mau hati yang patuh, saya mau dengar-dengaran. Gak hanya sama Tuhan, sama wakil Tuhan, sama orang tua, mungkin sama guru juga. Nah, kita mau menghafal ayat di minggu ini, itu dari Matius 4 ayat 19, yaitu boleh kita sama-sama baca ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Boleh kita sama-sama ulang lagi ya, baca ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Nah, ini ayat hafalannya singkat, pendek, nggak terlalu panjang. Harusnya bisa menghafal semuanya. Boleh langsung sama-sama ditutup layarnya. Udah pada ingat belum nih semuanya? Udah, coba kita sama-sama hafalin ya. Kita tutup layarnya, ayat hafalannya dari Matius 4 ayat 19. Apa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berapa tadi? Matius 4 ayat 19. Nah, jangan lupa ya, buat yang di offline maupun yang di online, kita boleh sama-sama ingat, gak hanya ingat doang sih ayat ini, tapi kita mau sama-sama berdoa. Firman hari ini sudah selesai, yuk kita sama-sama tutup mata. Yang di offline maupun teman-teman yang di rumah, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kami bisa belajar Tuhan dari ke-12 murid-Mu Tuhan. Mulai dari yang pertama Tuhan, dari Simon Petrus Tuhan, dari Andreas Tuhan, dari Yakobus, dari Yohanes. Dari seseorang yang biasa saja Tuhan, dari seorang yang mungkin hanya nelayan tapi Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Begitu juga dengan kami Tuhan, Engkau yang mau membuat kami menjadi murid-murid-Mu yang patuh Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyebarkan kasih-Mu, kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran juga Tuhan dengan orang tua. Biarkan kami bisa menjadi murid-Mu Tuhan, yang patuh, yang penuh kasih. Yang ketika orang melihat kami memancarkan tentang kasih-Mu, kami memancarkan tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan, selalu Tuhan untuk menjadi murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, katakan amin. Ya, oke. Thank you, Lausedemia. Ya, yuk semuanya sama-sama katakan yang di rumah juga ya. Thank you, Lausedemia. Ya. Oke. Siapa yang terberkati hari ini? Ya, sekarang kita mau, saya tanya satu hal ya. Siapa yang mau jadi murid Yesus?
kalau hari ini ditanya, misalnya yang ada di sini, Dev mau nggak sekolah, tinggalin mami, terus habis itu jadi murid Yesus? Ya bingung, ada yang bingung. Ya, oke. Nah, sekarang gini, kabar baiknya adalah ketika kita jadi murid Yesus, kita bisa tetap jadi anak mami papi nggak? Bisa. Bisa tetap sekolah nggak? Bisa. Bisa tetap kasih yang terbaik nggak buat Tuhan? Bisa. Ya, karena itu kita mau hari ini, kita mau berikan yang terbaik ya buat Tuhan. Kita mau persembahan. Nah, ini kan udah tahun 2002. Satu atau kosong? 2021. Jadi udah tahun yang baru. Nah, kita mau lakukan sesuatu yang baru juga. Oke, teman-teman yang ada di rumah atau mungkin yang ada di sini yang udah siapin, yang ada persembahannya, boleh diambil dulu, langsung hitung dari 1 sampai 100 ya. 97, 98, 99, 100. Ya. Nah, yang persembahannya udah ada di tangan, yuk kita sama-sama pegang persembahan kita. Oke, terus habis itu kita mau doain supaya persembahan ini jadi persembahan yang berkenan buat Tuhan. Oke, buat teman-teman yang transfer. Lalu aku transfer, tapi masa HP-nya nanti aku masukin ke kantong persembahan? Ya, gak perlu ya, tetap anggap aja seperti uang itu ada di tangan kamu. Lipat tangannya, kemudian kita berdoa. Oke? Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami boleh ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu di awal tahun. Kami sudah belajar untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, seperti tadi firman kami sudah mendengar, kami mau jadi murid-murid Yesus, biarlah ini juga boleh jadi satu langkah pertama, langkah simple untuk kami memberikan secara materi, memberikan uang kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap persembahan yang kami berikan, jadi berkat buat gerejamu, jadi berkat Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau memberi, amin. Oke, ya, dan sedikit pengumuman bulan ini, karena sudah bulan Januari, masih ingat tahun lalu Lause janji apa di minggu terakhir ya kayaknya? Kalau bulan ini akan ada Zoom gathering di akhir bulan. Ya, jadi karena memang sih kita masih belum boleh keluar ya. Ada yang sedih? Lause enggak sih, biasa aja. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang udah bosen gitu ya. Ada adik-adik yang udah bosen. Lause aku mau keluar rumah gimana gitu. Ya, tapi jangan khawatir karena di akhir bulan kita akan ada 5 Stone Zoom Gathering. Jangan lupa siap-siapin ayat-ayat hafalannya ya. Oke, yang di sini juga ya. Siap-siapin ayat hafalannya. Coba yang tiap minggu nyari Lause buat nyari poin Lause. Aku mau tambahan poin. Ya, coba dihafalin, ayat hafalannya disiapin waktu 5 Stone Zoom Gathering. Oke, ya persembahan berikutnya, pengumuman berikutnya harusnya tidak ada lagi ya. Jadi ini yang, di mana sih? Ini ya, ini yang terakhir ya. Oke, 5 Stone Zoom Gathering itu sudah yang terakhir. Nah, yuk teman-teman yang ada di sini, seperti biasa kita mau say bye-bye kepada teman-teman yang ada di rumah. Yuk, sini. Sambil tetap jaga jarak ya, jaga jarak. Oke, ya di situ. Yang penting kelihatan mukanya. Yuk sini. Ya, yuk sini. Ya, oke. Sampai di hitungan ketiga ya, kita bilang bye-bye ya. 1, 2, 3. See you next week. Bye-bye.